Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, berjumpa kembali bersama Boxem, channel yang siap menyajikan informasi seputar dunia MotoGP serta sinematik story pembalap. Dalam video kali ini, ada materi yang cukup menarik yang ingin saya sampaikan. Di antaranya dominasi Marquez di Aragon, yang bisa diartikan sukses pecah telur kawan, alias kembali meraih podium puncak Grand Prix setelah dia mengalami puasa kemenangan selama 1042 hari, atau sejak kemenangan terakhirnya pada musim 2021 lalu di sirkuit Misano bersama Repsol Honda. Kemudian nasib apes Pecco Bagnaia di seri Aragon yang benar-benar babak belur kawan. Setelah sebelumnya dia datang ke Aragon dengan keunggulan 5 poin dari Martin, kini harus meninggalkan Aragon dengan defisit 23 poin dari Martin, yang mengambil alih posisinya di puncak klasemen kejuaraan. Kemudian yang sejauh ini masih panas untuk dibahas adalah insiden antara Alex Marquez dengan Pecco Bagnaia pada lap ke-18 di tikungan 13. Dengan banyaknya sudut pandang dan perdebatan yang muncul dari beberapa pembalap soal siapa yang salah dan kenapa insiden tersebut bisa terjadi. Marc Marquez yang sehari sebelumnya telah sukses meraih kemenangan dalam sesi MotoGP Sprint di Aragon, kembali melengkapi dominasinya dengan meraih kemenangan dalam MotoGP Race Aragon 2024, yang sekaligus memecahkan kutukannya sendiri dari puasa kemenangan selama 1042 hari, sejak kemenangannya di Misano pada 2021 silam di atas RC23V Honda. Di saat semua pembalap kesulitan dengan aspal baru Aragon yang minim grip dan cenderung licin, hal tersebut tidak berlaku bagi sang juara dunia 8 kali kelahiran Cervera Spanyol tersebut. Dominasi Marquez sebagai satu-satunya pembalap pembeda sejak sesi latihan di hari Jumat, pada akhirnya sukses mengantarkannya meraih double winner di Aragon, MotoGP Sprint, kemudian MotoGP Race. Marquez benar-benar tak tersentuh hampir sepanjang balapan, hingga garis finish menyambutnya dengan euforia pendukung We Are 93, yang seolah benar-benar terbayar dengan kembalinya jagoan mereka ke podium puncak setelah 1042 hari tanpa kemenangan. Situasi tersebut benar-benar berbanding terbalik dengan serangkaian problematika dan nasib apes yang dialami juara dunia bertahan dari Ducati Lenovo Team, yaitu Francisco Bagnaia. Sejak Free Practice 1 di hari Jumat, kesulitan yang dialami Pecco di Aragon sebenarnya sudah mulai terbaca kawan. Namun kesengsaraannya mulai datang pada sesi sprint di hari Sabtu, di mana Pecco tidak mampu mengawali balapan dengan sempurna, sehingga start di grid ketiga pun tidak mampu dimaksimalkan setelah mengalami masalah pada roda depan, yang membuat posisinya drop di luar 5 besar. Lebih mirisnya lagi, tidak berfungsinya ban depan sebagaimana mestinya, membuat Pecco tidak mampu melakukan defense, bahkan harus tunduk dengan YZR M1 Fabio Quartararo di last lap, dan finish ke-9 dengan menambah koleksi 1 poin, menjadi hasil yang realistis dengan ketidakberdayaannya hampir sepanjang balapan dengan serangkaian problematika GP24-nya. Untuk detail permasalahannya, monggo bisa dicek di video saya sebelumnya kawan. Optimisme masih tumbuh di garasi merah Borgo Panigale dengan mengevaluasi hasil sprint yang cukup mengecewakan bagi Pecco Bagnaia dengan harapan mampu membalas di race utama. Sayangnya akhir pekan di Aragon kembali berjalan tidak sesuai harapan kawan, di mana GP24 Pecco yang mengalami loss control saat melakukan start di sesi sprint, kembali terulang dalam sesi race utama. Situasi yang cukup aneh sebenarnya, mengingat kinerja tim mekanik Pecco pada balapan-balapan sebelumnya, yang terlihat sebagai tim paling siap dan paling solid dalam mengevaluasi masalah dalam sesi sprint, kemudian memulihkan dengan setup terbaik di race utama. Alhasil, masalah yang sama pun kembali menenggelamkan Pecco di posisi ke-7 pada lap pembuka. Di sisi lain, Marquez yang start di pole position tidak mendapatkan perlawanan sedikit pun dari pembalap lain, bahkan Jorge Martin yang mengikuti tepat di belakangnya. Meskipun Pecco harus menerima penurunan posisi dari start buruk yang kembali dia alami di race utama, namun Pecco tidak menyerah dan step by step mulai menemukan ritmenya. Hal tersebut terlihat setelah dia sukses memburu Morbidelli dan Pedro Acosta. Kemudian lap time-nya semakin membaik setelah kecepatannya mampu memangkas gap dengan Alex Marquez hampir 0,3 detik di setiap putarannya untuk memperebutkan podium ketiga. Sayangnya pada lap ke-18, bencana terjadi pada keduanya, terutama Pecco Bagnaia yang tengah dalam perburuan gelar juara dunia musim ini.
di mana kedua pembalap mengalami insiden yang cukup kontroversial di tikungan 13. Insiden tersebut berawal ketika Alex Marquez melebar pada chicane di tikungan 12 menuju tikungan 13. Alex keluar dari racing lane, sedangkan Pecco melanjutkan lajunya dengan tetap berada pada racing lane yang seharusnya. Kemudian di saat Alex kembali ke jalurnya, di sana sudah ada Pecco yang berusaha memanfaatkan kesalahan Alex yang melebar dengan menyalip dari sisi luar dengan mengambil alih racing lane Alex, sekaligus mengambil alih posisi ketiga tepat di tikungan 13. Sayangnya situasi buruk seketika terjadi ketika kedua pembalap bertemu pada titik yang sama di tikungan 13. Dari sinilah berbagai sudut pandang soal insiden mereka berdua muncul dan menjadi perdebatan yang cukup panas, kawan. Diawali pendapat Pecco yang menilai bahwa Alex seharusnya bisa melihat sebelum kembali pada jalurnya, bahwa jalurnya sudah diambil alih oleh Pecco yang tengah memanfaatkan kesalahan Alex yang melebar di tikungan 12. Bahkan Pecco merasakan adanya dorongan throttle atau gas dari motor Alex Marquez ketika mereka mengalami insiden. Dari televisi cukup jelas apa yang terjadi. Dia keluar dan saya berada di lintasan yang sempurna dan seharusnya. Saya menyisakan sedikit ruang karena saya tahu saya tidak perlu menutup garis untuk menjadi yang terdepan. Karena saya memiliki kecepatan yang cukup untuk menyalipnya. Saya mendengar mesinnya meraung dan dia memberi dorongan pada gas. Dari data telemetri, terlihat jelas dia membuka gasnya hingga 40%. Jadi itu hal yang aneh menurut saya, dan sangat berbahaya memiliki seseorang yang melakukan hal seperti itu karena biasanya Anda berusaha menghindari kontak. Anda tidak ingin melakukan kontak dengan siapapun. Kemudian dari sudut pandang Alex Marquez, dia memberikan penjelasan bahwa seharusnya Pecco yang justru bisa menghindari insiden tersebut, karena Pecco bisa melihat Alex. Sedangkan pengakuan Alex, dia tidak bisa melihat posisi Pecco. Saya telah kembali ke racing lane dan berkendara di bagian dalam. Kepala saya sudah tegak dan saat itulah saya merasakan kontak dan motor melaju lurus. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mencoba melihat di mana tembok itu berada. Karena kami sedang menuju langsung ke sana. Pecco bisa menyerangku, atau aku bisa menyerangnya. Tetapi tidak ada yang akan mengubah hasilnya. Sebenarnya hal yang wajar, kawan, jika mereka memiliki sudut pandang yang berbeda. Karena mereka jelas sama-sama tidak ingin disalahkan. Lantas bagaimana pendapat pembalap lain soal insiden tersebut? Sulit untuk memberikan pendapat tentang itu. Ketika Anda melebar di tikungan ke-12, Anda tidak dapat kembali dengan kencang. Pecco hanya melaju pada racing lane seharusnya. Tetapi saya pikir Alex sedikit salah di sini. Karena dia jauh dari garis di tikungan ke-12. Dan dia berada di luar racing lane. Insiden itu kesalahan Alex. Dialah yang menyebabkan benturan. Itu situasi yang aneh karena dia melebar dan seharusnya dia tahu Pecco ada di dalam. Saat memasuki tikungan, dia tertinggal setengah motor di belakangnya. Dia seharusnya bisa lebih baik. Tetapi dia tersangkut dan semuanya berakhir di gravel. Saya pikir siapa saja yang pernah mengendarai sepeda motor bisa menilainya sendiri. Itu seperti Anda membuat kesalahan, kemudian melebar sampai nyaris keluar lintasan. Tetapi Anda kemudian kembali masuk ke lintasan. Pertama-tama Anda harus melihat siapa yang datang lebih dulu. Kita semua bisa mengeceknya pada papan dan banyak hal lain untuk melihatnya. Saat Anda melakukan kesalahan, Anda harus melihat kondisinya. Jelas terlihat bahwa Pecco menyalip dia sesaat sebelum membelok ke arah kiri. Mustahil Alex tidak melihat hal tersebut. Jika dia benar-benar tidak melihat, mungkin dia buta atau sengaja tidak mau melihatnya. Itu adalah situasi yang aneh. Anda harus melihatnya dari segala macam situasi untuk melihatnya. Yang jelas, menurut saya, pembalap yang di belakang yang harus lebih mengontrol. Situasi yang hampir sama terjadi juga pada Joe Roberts dengan Celestino Vietti. Joe Roberts dapat long lap penalti karena dialah yang berada di belakang. Bagi saya akan selalu sulit untuk memiliki pendapat yang sama. Ini benar-benar kecelakaan yang sering kita lihat di MotoGP, terutama akhir-akhir ini. Tapi dari sudut pandang saya, ketika Anda datang dari luar, seperti yang dilakukan Pecco, Anda harus memberikan lebih banyak ruang untuk motor di dalam. Alex tidak bisa menghilang. Dia bisa berhenti berakselerasi. Tapi kenapa dia harus melakukannya? Ini adalah perlombaan. Jadi jika Anda ingin menghindari terjatuh, Anda harus menyisakan lebih banyak ruang.
Saya telah melihatnya dan menurut saya Alex sudah bertindak terlalu jauh. Saat sampai di pojok kanan itu, saya tidak menyangka ada Peko di sana. Peko optimis untuk menyalipnya di sisi luar, mencoba menggunakan garis bersih itu. Karena jika keluar di garis kotor, segalanya menjadi lebih beresiko. Ini adalah situasi yang sangat disayangkan. Dalam kasus ini, FIM Steward Panel sudah mengeluarkan pernyataan bahwa tidak ada sanksi yang bisa dijatuhkan untuk kedua pembalap, baik Alex Marquez maupun Peko Bagnaia. Dan telah dinyatakan bahwa itu merupakan insiden balap, bukan kelalaian pembalap. Berikut pernyataan resminya kawan. Insiden antara Bagnaia 1 dan Marquez 73 pada lap 18 di tikungan 13 telah diselidiki dan ditinjau setelah balapan. Pramugara FIM MotoGP mewawancarai kedua pembalap dan mendengarkan penjelasan insiden tersebut dari sudut pandang mereka berdua. Selama sidang, kedua pembalap menjelaskan bahwa tingkat cengkraman di luar garis balap sulit dilakukan. Dan menurut pendapat Stewart, merupakan faktor yang membuat pembalap memiliki pilihan untuk menghindari kontak. Kesimpulan dari pengurus FIM MotoGP, setelah mempertimbangkan semua poin dan tanpa faktor bukti yang meyakinkan, adalah bahwa tidak ada pembalap yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Jika kita melihat dari sudut pandang posisi, Peko Bagnaia bisa dikatakan benar, karena dia melanjutkan racing lane yang sebenarnya dan berusaha memanfaatkan kesalahan Alex Marquez yang melebar. Dan itu wajar kawan, karena terkadang pembalap butuh kesalahan lawan untuk dimanfaatkan dengan mengambil alih posisi. Namun di sisi lain, Alex Marquez juga berhak segera kembali ke jalur sebenarnya, mengingat dia tidak melebar terlalu jauh. Namun dari konteks ini, mereka berdua punya pilihan untuk menghindar, dan mereka juga punya pilihan untuk melanjutkan. Artinya mereka berdua lagi apes-apes sere, karena mereka harus bertemu di satu titik racing lane di tikungan 13. Peko bisa saja mengalah dan menyerang setelahnya, karena secara kecepatan, dia hanya tinggal menunggu waktu untuk melewati Marquez dengan memilih momen yang lebih tepat dan lebih aman. Namun sulit bagi Peko untuk menahan serangan, karena Peko telah melihat ruang yang sejenak telah ditinggalkan Alex Marquez yang melebar di tikungan ke-12. Bagaimanapun semua sudah terjadi kawan, dan kabar baiknya kedua pembalap tidak mengalami cedera yang serius, khususnya Peko yang sempat tertindih dua motor di atasnya dalam insiden tersebut. Informasinya mereka hanya mengalami memar di leher dan punggung. Namun dari insiden tersebut, Peko dan Ducati benar-benar mengalami kerugian besar kawan. Pasalnya mereka tengah berada pada momen krusial dalam perburuan gelar juara dunia dengan rival terdekat sekaligus mantan pembalap dan mantan tim mereka di musim depan, yaitu Jorge Martin dan Prima Pramac Racing Ducati. Tapi bagaimanapun inilah balapan. Apapun bisa terjadi di lintasan. Jika teman-teman ingin menambahkan atau mungkin punya pendapat lain, silahkan. Ruang sharing terbuka lebar di kolom komentar. Los, sing penting tertib bolo. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!